Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Semua orang pasti ingin doa-doanya didengar dan dikabulkan. Kita sering berdoa, tapi tidak tahu apakah doa-doa itu didengar atau tidak. Kita juga tidak tahu apakah doa kita itu akan dikabulkan atau tidak. Apakah doa itu sudah benar? Berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, berdoalah dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Berdoa bukan sesekali saja atau beberapa kali, tetapi berdoa itu seperti nafas. Kita hidup karena bernafas, dan kita bernafas supaya kita hidup. Dalam perumpamannya, Yesus mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? para rasul dan murid, mereka semua selalu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak jemu-jemunya berdoa. Kedua, berdoalah di tempat yang tersembunyi dan dengan rendah hati. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tempat yang tersembunyi itu ada di dalam hati kita. Hati kita adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Apa yang keluar dari hati kita, itulah yang akan didengarkan oleh Tuhan Allah. Kerendahan hati adalah dasar dari doa yang benar. Berdoalah dengan rendah hati dan dengan pertobatan. Mari kita lihat bagaimana seorang pemungut cukai yang sangat menyesali dosanya dan tidak berani menengadah. Dengan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yang ketiga, berdoalah dengan tidak bertele-tele. Kalau berdoa, tidak perlu mengarang kalimat-kalimat indah atau panjang-panjang, langsung saja utarakan apa yang ada di dalam hati kita. Jangan berdoa seakan-akan kita tidak mengenal Allah yang Maha Kasih. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Hendaklah dalam setiap doa kita
kita memohon supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Keempat, berdoalah dalam iman akan Tuhan Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Berdoalah dengan iman dan keyakinan bahwa doamu sedang dikabulkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kelima, berdoalah dengan memohon kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita. Roh Kudus juga yang akan membawa kita ke hadapan Allah dan menguasai kita. Terkulai di hadapan Allah dan serahkanlah seluruh hidup kita padanya. Biarlah Roh Allah mewakili kita berbicara kepada Allah Bapa dalam nama Anaknya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Keenam, berdoalah di dalam kesatuan umat Allah. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Gereja merumuskannya dengan jelas dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2565. Dalam Perjanjian Baru, doa adalah hubungan yang hidup anak-anak Allah dengan Bapanya yang tidak terhingga baiknya. Bersama putranya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, rahmat Kerajaan Allah adalah persatuan seluruh Tritunggal Maha Kudus dengan seluruh jiwa manusia. Dengan demikian, kehidupan doa berarti bahwa kita selalu berada dalam hadirat Allah yang 3 kali kudus dan dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan hidup ini memang selalu mungkin karena melalui pembaptisan kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Doa itu Kristen sejauh ia merupakan persekutuan dengan Kristus dan menyebar luas dalam gereja, tubuh Kristus. Ia merangkum segala sesuatu sama seperti cinta kasih Kristus. Sahabat Ruang PC,
Demikianlah sedikit katekese tentang doa. Semoga kita semua bersama dalam hati dan pikiran berdoa bagi hidup kita di dunia ini maupun yang akan datang. Kalau panduan di atas dirasa agak berbeda dengan cara berdoa kita selama ini, makalah coba daraskan doa Bapa kami setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.